Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Jayanti dengan NIM 24022143 dari jurusan PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan kualitas pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai mewujudkan SDGs 4 pendidikan berkualitas. Alasan saya memilih topik ini karena PAUD itu merupakan jenjang pendidikan pertama yang menjadi dasar pembentukan karakter, kemampuan berpikir, serta perkembangan sosial dan juga emosional anak. Nah, apabila kualitas PAUD itu terus ditingkatkan, maka tujuan SDGs nomor 4 itu yaitu pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan juga mendapatkan lebih mudah diwujudkan. Nah, selanjutnya saya masuk ke slide yang kedua, yaitu latar belakang, yang dimana pendidikan itu merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam Sustainable Development atau Goals atau SDGs, tujuan keempat menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi semua orang. Nah, yang dimana PAUD itu memiliki peran yang sangat penting karena pada usia 0 sampai 6 tahun itu anak berada pada masa emas atau golden age. Nah, yaitu perkembangan otak yang berlangsung sangat cepat. Pada masa ini tuh anak akan membutuhkan stimulasi yang tepat agar perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan juga emosional, serta motorik dan juga karakter dapat berkembang secara optimal. Nah, namun kenyataannya itu masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia, seperti ketimbangan akses pendidikan, keterbatasannya fasilitas, dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Nah, jadi pendekatan kualitas PAUD menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya saya masuk ke slide ketiga, yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari pembahasan ini tuh adalah yang pertama menjelaskan pentingnya PAUD dalam mendukung pencapaian SDGs nomor 4. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan PAUD. Dan yang keempat, untuk menunjukkan bahwa peningkatan kualitas PAUD akan memberikan manfaat langkah panjang terhadap kualitas sumber daya manusia serta pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya masuk ke slide keempat, yaitu peran PAUD dalam SDGs 4. Nah, PAUD itu memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan anak, yang dimana pendidikan pada usia dini itu kan tidak hanya mengajarkan membaca atau juga berhitung, tapi juga bentuk karakter, sikap, kemampuan, dan juga komunikasi, serta kreativitas, serta kemampuan bersosialisasi anak. Nah, yang dimana anak itu akan mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas, umumnya memiliki kesiapan belajar yang lebih baik ketika memasuki sekolah dasar. Mereka juga akan lebih percaya diri, yang dimana mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, mudah bersosialisasi dengan teman-temannya, serta memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Nah, jadi PAUD itu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mendukung tercapainya tujuan SDGs nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke slide yang kelima, yaitu tantangan peningkatan kualitas PAUD. Meski memiliki peran yang sangat penting, penyelenggaraan PAUD itu masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, masih terjadi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dengan daerah terpencil atau daerah 3T. Nah, yang kedua itu kompetensi guru PAUD masih belum merata sehingga berkualitas. Pembelajaran juga berbeda-beda. Nah, yang ketiga, masih banyak lembaga PAUD yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang belajar alat atau alat permainan edukatif maupun media pembelajaran. Nah, yang keempat, keterlibatan orang tua dan juga masyarakat juga perlu ditingkatkan karena pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarganya. Selanjutnya kita masuk ke slide yang keenam, yaitu upaya meningkatkan kualitas PAUD. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas PAUD.
Yang di mana pemerintah itu perlu memperluas akses layanan PAUD, terutama di daerah yang masih tertinggal atau terpencil. Mungkin kompetensi guru itu perlu ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, dan juga pengembangan profesional secara berkelanjutan. Nah, penyediaannya itu, prasarana dan sarana juga harus diperhatikan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga menyenangkan. Nah, ada juga yang tidak kalah penting, adalah kerja sama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat, yang di mana orang tua itu perlu aktif mendampingi anak di rumah sehingga perkembangan anak itu dapat berlangsung secara optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu PAUD merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, yang di mana pendidikan yang berkualitas sejak usia dini itu akan membantu membentuk generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan juga serta memiliki karakter yang baik. Meskipun terdapat, berbagai tantangan, peningkatan kualitas PAUD itu dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, guru, keluarga, dan juga masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas PAUD, diharapkan tujuan SDGs 4, itu pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan juga merata dapat mencapai, sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.